Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Sujorno Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau bermasyarakat. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Masalah sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang terakhir, yang keempat, faktor psikologis. Adapun unsur-unsur sistem sosial budaya sebagai berikut. Yang ke-1, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesenian. Mari kita bahas tentang masalah sosial terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya adalah kekayaan yang berkembang saat ini yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing dapat memicu masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius, karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya, mempelajari atau mendalami pendidikan agama, mencegah, menyadarkan, ataupun menyaringi budaya asing yang masuk. Yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, besar kondisi dari biologis masyarakat terjangkit penyakit. Untuk solusinya, pada saat ini dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat maupun penting menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres. Lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Unsur-unsur sosial budaya yang pertama adalah sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginvestasikan dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Agama juga menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat. Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Maksud dari sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial adalah kelompok-kelompok yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Dalam sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, hingga tubuh manusia. Contoh sistem pengetahuan adalah penerapan wajib pendidikan belajar hingga 9 tahun lamanya
oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerataan pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa dan budaya memiliki ketertarikan yang saling mempengaruhi, serta boleh dikatakan bahwa masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Permasalahan yang muncul dalam menggunakan bahasa pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan lambang-lambang tertentu. Bahasa dan budaya memiliki ketertarikan yang saling mempengaruhi, serta boleh dikatakan bahwa masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Permasalahan yang muncul dalam menggunakan bahasa pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Karena globalisasi, sikap penggunaan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa nasional. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan media komunikasi dan bermunculnya bahasa gaul dalam masyarakat sehingga penggunaan bahasa kadang tidak sesuai. Demikian pula halnya terhadap bahasa daerah. Bahasa daerah dianggap kampungan. Pengangsuran terhadap bahasa daerah akan berakibat terhadap tergusurnya kebudayaan daerah. Hal ini akan menimbulkan kekosongan atau kehampaan kebudayaan. Yang kelima adalah sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar lebih mudah. Semua peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Kemampuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas 1. Alat-alat produktif 2. Alat distribusi, transportasi, dan komunikasi 3. Wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan 4. Makanan dan minuman 5. Pakaian dan perhiasan 6. Tempat berlindung dan perumahan 7. Senjata. Perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi saat ini adalah teknologi informatika. Dengan perkembangan ini, tidak ada lagi batasan waktu dan negara saat ini. Peristiwa apapun di suatu negara dapat langsung diketahui negara lain melalui televisi, internet, atau sarana lainnya. Yang keenam adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk. Yang terakhir alias yang ketujuh adalah kesenian. Seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut William A. Haviland, merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni merupakan ekspresi jiwa, emosi, ide, dan perasaan manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika tidak ada yang difahami, boleh bertanya kepada kami. Cukup sekian dari kami, kurang dalam